Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, saya Asyifa Andriani dengan NIM 2100449 dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai hidrosfer untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pengembangan Media Video dan Televisi dengan dosen pengampu Bapak Dedi Supendra, MPD. By the way, sebelumnya kalian udah pernah dengar belum apa itu hidrosfer? Hidrosfer berasal dari kata hidro yang artinya air, serta sfer yang artinya lapisan. Jadi, hidrosfer adalah satu lapisan air yang menyelimuti kerak bumi. Semua permukaan bumi yang berbentuk perairan dinamakan sebagai hidrosfer. Sehingga kita menyebut laut, samudra, danau, sungai, waduk, dan lain sebagainya yang merupakan perairan sebagai hidrosfer. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya peranan hidrosfer ini sangatlah penting. Hal ini karena manusia tidak dapat hidup tanpa adanya air. Dan tahukah kamu bahwasanya air yang ada di bumi ini sejatinya jumlahnya adalah stabil? Ya, air seperti berubah-ubah jumlahnya. Atau jika kita berpikir, mengapa air yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari ini tidak habis? Hal ini karena air mengalami suatu siklus atau daur ulang. Sehingga perlu kita ketahui bahwasanya lapisan hidrosfer yang menyelimuti bumi mengalami suatu siklus atau perputaran. Adapun siklus tersebut dinamakan sebagai siklus hidrologi. Siklus hidrologi memiliki beberapa komponen. Yang pertama, evaporasi. Evaporasi adalah tahap pertama dalam siklus hidrologi, yang mana pada tahap ini air yang berada di sungai dan lainnya menguap. Sungai, danau, laut, serta tempat lainnya dianggap sebagai badan air. Transpirasi. Transpirasi juga merupakan proses penguapan. Namun, penguapan yang terjadi bukan pada air yang tertampung dalam badan air. Transpirasi adalah penguapan yang terjadi pada bagian tubuh makhluk hidup, khususnya tumbuhan dan hewan. Dan prosesnya sama dengan tahap evaporasi. Molekul cair pada tumbuhan dan hewan akan berubah menjadi uap dan molekul gas. Evotranspirasi. Evotranspirasi adalah proses gabungan dari tahap evaporasi dan tahap transpirasi. Kondensasi. Kondensasi adalah yang mana air yang telah menguap berubah menjadi partikel es. Partikel es yang dihasilkan sangat kecil dan terjadi karena suhu dingin pada ketinggian yang ada di atmosfer bagian atas. Lalu partikel es tersebut akan berubah menjadi awan dan semakin banyak partikel es, awan semakin berwarna hitam. Presipitasi, yaitu tahap mencairnya awan karena tidak mampu lagi menahan suhu yang semakin meningkat. Pada tahap inilah akan terjadi salah satu gejala alam yang dinamakan hujan, dengan ciri jatuhnya butiran air ke permukaan bumi. Bila suhu yang ada di sekitar kurang dari 0 derajat Celcius, kemungkinan akan terjadi hujan salju atau bahkan hujan es. Siklus hidrologi terbagi atas 3. Yang pertama adalah siklus hidrologi pendek. Prosesnya yang pertama yaitu air laut menguap menjadi uap air akibat terpapar cahaya matahari. Lalu, uap air mengalami proses kondensasi sehingga menjadi awan. Awan yang ukurannya besar dan semakin berat akan mengalami kenaikan, lalu mencair dan turunlah air hujan di laut. Siklus hidrologi sedang. Sebagian air hujan akan meresap ke dalam tanah atau disebut dengan proses runoff, dan sebagian air lagi mengalir ke sungai, danau, rawa, hingga kembali ke laut. Air sungai, danau, rawa, dan air laut mengalami penguapan menjadi uap air karena terpapar cahaya matahari. Uap air berkumpul dan terkondensasi sehingga menjadi awan. Lalu, awan bergerak menuju daratan karena terbawa oleh angin. Kemudian,
Saat berada di daratan, awan akan semakin berat, mengalami kenaikan suhu, lalu mencair, dan turunlah air hujan. Selanjutnya, air hujan yang turun di daratan akan meresap ke dalam tanah dan sebagian lagi mengalir kembali ke laut. Siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi panjang terjadi pada umumnya di daerah pegunungan atau beriklim dingin. Prosesnya yaitu, yang pertama, air laut yang terpapar cahaya matahari akan mengalami penguapan. Kemudian, uap air yang terkumpul di dalam atmosfer akan mengalami proses sublimasi menjadi awan yang mengandung kristal-kristal es. Selanjutnya, awan tersebut mengalami adveksi atau pergerakan karena terbawa angin ke daratan hingga ke pegunungan. Dan selanjutnya, saat di darat atau daerah pegunungan, awan tersebut semakin berat dan mengalami kenaikan suhu dan turun dalam berbentuk salju. Kemudian, salju yang turun ke daratan sebagian mencair dan sebagiannya lagi terkumpul sehingga membentuk glacier. Glacier yang mencair karena pengaruh suhu akan membentuk aliran sungai. Air pada aliran sungai tersebut akan mengalir dan bermuara ke laut. Nah, itulah beberapa rangkaian proses hidrologi. Sekian video pembelajaran pada kali ini. Jika ada salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.